Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi semuanya. warahmatullahi Pagi, Bapak. wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Baik, Bapak. Oh, baik. Gini, Rek, kalau semisal kalian ditanyai kabarnya kalian ya, kalau biasanya siswa-siswi man itu akan jawab gini kalau ditanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, cerdas, bersama, seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Bisa, Bapak. Bapak. Oke, kita ulang ya. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat, cerdas, bersama. Oke, alhamdulillah. Oke, pada hari ini adalah pertemuan awal kita. Kalian kan kebetulan menjadi siswa baru ya di MAN 1 Jember ini. Eh, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu sehingga kita nanti bisa mengenal satu sama lain seperti itu. Eh, Mulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak adalah Septian Dwi Cahyo, biasa dipanggil Pak Asep atau Pak Septian. Terserah kalian. Alamat rumah saya ada di Jalan Kenangan nomor 4 gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah beristri, Pak? Alhamdulillah sudah. Saya cukup mempunyai satu istri saja gitu. Ada yang lain kira-kira? Sudah Asalnya cukup? dari Bagaimana? asalnya dari mana? Kebetulan asal saya dari luar Jember ya, tapi saya beberapa tahun eh, yang sebelum-sebelumnya ini saya baru pindah ke Jember untuk mengajar di MAN 1 Jember ini gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, di mana, Pak? Luar Jember, Pak? Saya dari Kabupaten Jombang. Ada yang tahu Kabupaten Jombang itu di mana? Oh, Jombang, Pak. Nggak tahu, Iya. Bapak. Kalau nggak tahu itu gimana? Jombang di Jember, Pak. Jombang di Bukan. Jember. Saya itu Jombang yang itu loh, yang kalian kalau tahu ada Dekat makam Mojokerto, Gus Dur Pak. itu. Kenapa? Jombang dekat Mojokerto. Iya, bener banget. Kok tahu kamu? Kamu pernah ke sana, tak? Pernah paling Pak lewat mimpi. Alhamdulillah, walaupun lewat mimpi, setidaknya pernah ke Jombang ya. Oke, mungkin cukup itu saja perkenalan dari saya ya. Mungkin kalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sehingga saya bisa mengenal kalian satu persatu. Mulai dari yang berkerudung abu-abu, siapa itu? Monggo, perkenalan. Baik, Bapak. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Holisa Sabetus Amana, biasa dipanggil Aca. Saya asalnya dari Jember. Oke, biasa dipanggil Aca ya. Teman-teman yang Iya, lain Bapak. disapa dong. Halo Mbak Aca gitu. Oke, silakan. Halo Mbak Aca. Oke. Halo Mbak Aca. Kenal. Oke, Halo. untuk selanjutnya bisa perkenalan untuk yang pakai kacamata, siapa itu? Monggo diperkenalkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi. perkenalkan nama saya Wasilatul Magfirah. Nama panggilan saya Wasilah, asal dari Situbondo. Oh, alhamdulillah, Wasilah. Disapa dong teman-temannya. Halo Wasilah, salam kenal. Halo. Oke, lanjut. Kita ke mbak-mbak yang pakai bergo.
Kerudung Virgo, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Tiara Aprilioni Putri. Saya biasa dipanggil Tiara. Asal saya dari Probolinggo. Salam kenal. Oke. Oke, salam Halo, Tiara. kenal. Disapa dong temennya. Kira. Halo. Oke. Yang terakhir ini, yang cantik sendiri ini. Monggo diperkenalkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Alisa Sekalia. Kalian bisa manggil saya Ica, asal saya dari Jember. Alhamdulillah. Tampaknya ini Man 1 Jember ini anaknya campuran ya. Ada yang dari luar Jember, ada yang dari Jember sendiri. Tapi nggak apa-apa. Itu semua akan melebur menjadi satu dalam naungan Man 1 Jember. Siap. Oke, langsung saja ya. Kita tanpa basa-basi, kita masuk ke sesi berikutnya, yakni sesi game terlebih dahulu, supaya kalian bisa semangat, bisa konsen, bisa fokus dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, untuk gamenya adalah tebak gambar. Siapa yang sudah pernah main game tebak gambar? Di aplikasi itu, Pak. Pernah sih, Pak. Oh ya, ya, di aplikasi juga ada, di platform websitenya juga ada gitu. Tapi kali ini saya rangkum ke dalam PowerPoint gitu ya. Jadi nanti peraturannya kalian bisa apa ya, cepet-cepetan untuk raise hand biar bisa menjawab dari game tebak gambar ini. Oke, saya izin share screen ya. Nah, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bapak. Pak. Oke, sepertinya kurang semangat ini. Ayo semangat dong. Kita lakukan tepuk semangat ya. Udah pada tahu kan tepuk semangat gimana? Belum. Oh, belum. Ini ya tak contohi dulu tepuk semangat. Jadi nanti ada apa-apa tepuk semangat. Trok 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 se, trok 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 ma, trok 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 ngat. Semangat gitu. Oke? Yang semangat tapi ya. Siap. Kita mulai tepuk semangat. Se. Nah. Ya. Semangat. Oke, oke nggak apa-apa. Walaupun kita agak ya loyo-loyo, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita mulai untuk game tebak gambarnya. Pertanyaan. Gambar pertama, siapa yang bisa jawab? Silakan raise hand, cepet-cepetan. Raise hand terlebih dahulu. Ayo anak-anakku. Oke, yang raise hand terlebih dahulu Mbak Ica. Kira-kira ini gambar ini membentuk kata apa? Bisa dijawab? Ini gambarnya sarung sama bantal. Sarung bantal, Bapak. Oke, sudah itu nggak ada jawaban yang lain? Nggak ada. Oke, kita langsung lock jawabannya. Kita buka jawabannya, yaitu iya benar sekali, sarung bantal. Yeay, tepuk tangan. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan Mbak Ica, raise-nya dinonaktifkan dulu. Dalam hitungan ke 1, 2, 3, silakan. Yang ingin menjawab raise hand terlebih dahulu. Monggo. Oke, Mbak Holisa ini yang raise hand. Persilakan. Itu jawabannya mati rasa, Bapak.
Oh, mati rasa. Kayak apa kok? Jawabnya sambil ketawa ini? Lagi mati rasa ta, Mbak? Mbak Aca? Mati rasa ke semua laki-laki, Bapak. Oke, nggak apa-apa ya. Ada jawaban lain kira-kira? Sudah cukup itu aja? Sudah, Pak, cukup, Pak. Oke, kita lihat ya jawabannya. 3, 2, 1. Iya, benar sekali mati rasa ala Mbak Aca. Siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Monggo bagi yang bisa menjawab, dipersilakan untuk raise hand. Oke, Mbak Tiara, tampaknya semangat sekali ini. Monggo, dipersilakan. Daun bayam. Sudah? Sudah. Apa sudah yakin dengan jawabannya? Seperti kamu meyakini dia? Yeah. Sudah cukup, Pak. Oke, kita langsung saja lihat jawabannya ya. Iya, tepat sekali, daun bayam. Tepuk tangannya dong. Oke, ini pertanyaannya ada 10 ya teman-teman. Jadi kita move-nya dipercepat aja, oke? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa jawab? Mbak Tiara lagi, tampaknya sat-sat buat kayak kayak apa ya? Ya dipersilakan wis jawab. Tahi lalat. Tahi lalat. Oke, kita kunci jawabannya. Ya, benar sekali, tahi lalat. Ye, 2 poin untuk Mbak Tiara. Ayo yang lainnya nggak mau kalah dong dari Mbak Tiara. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini, siapa yang bisa jawab? Silakan resen. Tik-tok, 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 tik-tok. Tampaknya kesulitan ya, teman anak-anak sekalian. Ada yang bisa jawab? Pak, tidak ada Ayo. clue. Lupa ini, Oke, Pak. bagaimana? Tidak Oh, ada clue-nya. Mbak Ica. Mbak Aca, mohon maaf, ada yang bisa jawab ini. Tampaknya dia sudah menemukan jawabannya. Monggo dipersilahkan. Potongan harga, Pak. Oke, mantap. Kita lihat jawabannya ya. Kira-kira benar apa enggak? Iya, benar sekali. Jadi di situ kan ada gambar pot sama tong, terus diselipi sisipan an, dan itu ada harga atau label price biasanya. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa ya jawabannya? Monggo yang bisa jawab share screen. Bisa resen. Wih, ini Mbak Aca sama Mbak Tiara ini. Dulu-duluan siapa ya? Tadi Mbak Tiara sudah 2 kali, jadi tak berikan Mbak Aca dah. Monggo Mbak Aca, dijawab. Jawabannya udang rebus. Oke, mantap. Kita lihat ya jawabannya. Iya, benar sekali, udang rebus. Kayaknya Mbak Aca ini tipikal orang-orang yang suka makan. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan makanan itu bisa dijawab ya. Tadi Mbak Ica kayaknya suka dengan potongan. Kalau misal akhir bulan biasanya kan banyak potongan tuh di di gerai-gerai di mall-mall gitu. Guru Oke, diskon. oke diskon. Lanjut ya. Untuk soal yang berikutnya, siapa yang bisa jawab? Ini gampang banget loh. Berhubungan dengan jual beli juga. Bukan jual beli sih, kayak kehidupan sehari-hari gitu. Oke, Mbak Wasil, tampaknya sudah muncul terlebih dahulu. Dipersilakan Mbak Wasil.
Minta uang. Minta uang siapa? Minta uang siapa? Kok minta uang? Kan ini masih pelajaran. Apanya yang minta uang? Itu jawabannya, Pak. Oh, jawabannya. Itu toh bilang dari tadi. Oke, kita langsung lihat jawabannya apakah betul minta uang. Set. Iya, benar sekali minta uang. Cocok ya Mbak Wasri kalau disuruh minta uang itu langsung sat-set gitu ya anaknya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ayo, kira-kira apa ini? Ada tukang yang bertopeng, itu pekerjaan apa? Oh, Mbak Tiara ini. Udah tahu jawabannya. Oh, enggak, Mbak Tiara. Alas kaki. Alas kaki. Kok tahu alas kaki? Dari mana? Itu ada huruf A. Terus itu ada orang lagi ngelas. Jadi alas. Terus ada kaki. Alas kaki. Oke, cukup logik juga ya. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, benar sekali alas kaki. Kemudian langsung saja kita ke soal berikutnya. Kira-kira apa ini? Ada lambang listrik. Oke, Mbak Ica, langsung raise hand, monggo. Bisa diutarakan jawabannya. Tenaga listrik. Kok bisa tenaga listrik? Ada naganya itu ya? Iya, itu Oke, gambarnya aliran listrik. Tenaga listrik. oke, langsung saja kita lihat jawabannya. Iya, benar sekali. Tampaknya Mbak Ica ini fansnya anu ya, orang-orang kelistrikan ya. Jadi tahu kalau misalnya ada logo listrik itu pasti nyangkut dengan listrik. Hati-hati kesetrum. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaan yang terakhir. Ya, siapa yang bisa jawab? Ini pertanyaan terakhir. Yuk, 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 yuk. Semangat yuk. Oke, tampaknya Mbak Aca dulu ini. Sat-set buat ini. Oh, iya, soal makanan kan ini ya. Mbak Aca juara 1. Oke, langsung saja Mbak Aca. Silakan dijawab. Mari makan. Gimana? Diulangi? Mari makan. Oke, mari makan. Siap. Jawabannya kita kunci ya. Kita buka jawabannya. Ya, benar sekali. Mari makan. Siap. Oke, mungkin itu saja ya sesi game tebak gambar dari saya. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki sesi materi pada hari ini, yaitu tentang badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Seperti itu. Oke, baik anak-anak, setelah tadi kita melaksanakan game tebak gambar, itu tujuannya supaya kita bisa semangat dan bisa kembali fokus dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10 dengan materi Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Oke, bisa kita lanjut. Nah, untuk topik pembahasan, di sini dalam materi badan usaha ini akan kita laksanakan dalam 2 pertemuan ya anak-anak. Untuk pertemuan yang selanjutnya nanti akan membahas tentang peran dan fungsi dari badan usaha yang ada di Indonesia. Untuk yang sekarang topiknya yang akan kita bahas yaitu yang pertama definisi badan usaha, yang kedua fungsi badan usaha, yang ketiga jenis-jenis badan usaha, yang keempat adalah badan usaha milik swasta atau BUMS, yang kelima badan usaha milik negara atau BUMN, dan yang ketiga badan usaha milik daerah. Kita lanjut. Tadi sudah untuk ice breaking-nya ya. Kita lanjut ke materi yang pertama yaitu definisi badan usaha. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan badan usaha? Siapa yang bisa jawab?
Silakan raise hand terlebih dahulu. Apa ya badan usaha itu? Monggo, anak-anak yang bisa menjawab, silakan raise hand. Ayo ditunggu ya. Oke, ada yang sudah raise hand. Mbak Aca, silakan dijawab. Apa itu badan usaha? Baik, izin menjawab ya Bapak. Dari situs yang saya kunjungi, gitu ya, badan usaha itu merupakan sebuah kesatuan hukum, teknis, serta ekonomis yang memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan ataupun laba. Dan badan usaha itu sendiri nantinya dibagi menjadi beberapa, seperti ada badan usaha milik negara, juga ada milik swasta, dan lain sebagainya. Oke, bagus sekali jawabannya dari Mbak Aca. Saya beri kesempatan lagi buat anak-anak yang lain. Apabila ada yang ingin mengutarakan jawabannya, monggo untuk raise hand terlebih dahulu. Mungkin Mbak Ica, Mbak Tiara, atau Mbak Wasila ingin menjawab pertanyaan ini sebelum saya lanjutkan. Dipersilakan untuk raise hand anak-anak. Apakah ada yang ingin menjawab lagi? Oke, tampaknya tidak ada ya. Oke, langsung saja ya saya lanjutkan. Jadi, yang dimaksud dengan badan usaha yaitu suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomi itu terdiri atas seseorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan mendirikan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Benar kata Mbak Aca tadi, yaitu badan usaha yaitu suatu usaha yang notabene yaitu mencari keuntungan, seperti itu. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari badan usaha yaitu yang pertama, bertujuan mencari keuntungan sesuai dengan yang ada di definisi tadi. Terus yang kedua, menggunakan modal dan tenaga kerja. Yang ketiga, yakni aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang fungsi badan usaha. Ya, ada muncul pertanyaan lagi. Apa sih fungsi badan usaha itu? Ada yang bisa menjawab? Bagi yang mau menjawab, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, tampaknya yang duluan raise hand ada Mbak Tiara ya, benar ya? Oke, Mbak Tiara dipersilakan untuk menjawab fungsi dari badan usaha. Fungsi dari badan usaha antara lain yaitu melakukan kegiatan operasional, Bapak. Iya, benar. Ada jawaban yang lain mungkin dari teman-teman yang lain? Izin menambahi, Bapak, boleh? Ya, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan jawaban dari Saudara Tiara ya tentang fungsi berusaha. Salah satunya juga sebagai apa ya? Perpanjangan tangan pemerintah dalam untuk memeratakan pendapatan masyarakat. Jadi sebagai wadah masyarakat untuk mengembangkan apa namanya? Usaha mereka. Iya, benar. Jawabannya cukup memuaskan ya. Oke, cukup dua itu saja. Bapak lanjutkan ya. Jadi,
Fungsi badan usaha ini mengandung arti peranan badan usaha dalam melakukan kegiatan agar dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat bagi badan usaha yang bersangkutan atau dalam rangka mencari keuntungan maupun manfaat bagi orang lain atau masyarakat dalam rangka mengonsumsi barang sehingga tercapai sebuah kepuasan. Lalu, fungsi badan usaha sendiri kita dapat memetakan menjadi dua, yakni fungsi manajemen dan juga fungsi operasional. Di mana fungsi manajemen ini menyangkut tugas seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan dalam suatu badan usaha. Lalu, untuk fungsi yang operasional, yakni fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Kira-kira sampai sini bisa dimengerti tentang fungsi badan usaha? Bisa, Bapak. Baik, anak-anak Bapak tentunya sudah fokus, sudah pintar, sudah cerdas gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yakni tentang jenis-jenis badan usaha. Nah, muncul pertanyaan lagi, apa sih jenis-jenis badan usaha itu? Terutama yang ada di Indonesia. Monggo bagi yang bisa menjawab, persilakan untuk resen. Ya, tampaknya Mbak Wasila ini mau menjawab. Apa sih jenis-jenis badan usaha? Dipersilakan. Ayo Mbak Wasila. Ya, Pak. Menurut saya itu jenis-jenis badan usaha. Yang pertama ada badan usaha milik negara. Kemudian juga ada badan usaha milik swasta. Gitu, Pak. Baik, jawabannya benar, tidak salah. Namun kurang tepat. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan? Iya, Mbak Aca. Monggo Mbak Aca untuk menjawab. Menurut sumber yang saya baca, jenis-jenis badan usaha itu menurut buku Teknik Pembukaan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia oleh Umar Mukhtar pada tahun 2019, badan usaha dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Juga itu dibagi menjadi 5 macam, antaranya badan usaha ekstraktif, badan usaha agraris, usaha industri, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Dan badan usaha ini juga dilihat dari kepemilikan modal Bapak yang seperti yang telah dijelaskan atau disebutkan oleh Saudari Wasil, itu ada badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, dan ada badan usaha milik daerah juga. Seperti itu, Bapak. Oke, benar sekali. Jawabannya sangat lengkap. Oke, karena sudah dijawab dengan lengkap, kita lanjutkan ya. Jadi, jenis-jenis badan usaha secara garis besar digolongkan menjadi dua, yakni berdasarkan lapangan usaha dan juga berdasarkan kepemilikan modal. Untuk yang jenis badan usaha berdasarkan lapangan usaha, di situ ada badan usaha ekstraktif, badan usaha agraris, badan usaha industri, badan usaha perdagangan, badan usaha jasa. Dan untuk yang berdasarkan kepemilikan modal ada tiga, badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan usaha campuran, satu ketinggalan tadi. Oke. Untuk penjelasannya yakni badan usaha ekstraktif. Apa sih badan usaha ekstraktif itu? Jadi, badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya, pertambangan, perikanan laut,
penebangan kayu, dan pendulangan emas atau intan. Untuk yang selanjutnya, badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya, pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Kita lanjut. Untuk badan usaha industri, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya, perusahaan tekstil, industri, logam, kerajinan tangan, dan sebagainya. Lalu, selanjutnya badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan jual beli. Contohnya, grosir, pedagang eceran, supermarket, perusahaan ekspor impor, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu badan usaha jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya, salon, dokter, bengkel, notaris, asuransi, bank, dan akuntan. Kemudian, jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Tadi ada 4 ya. Yang pertama, yakni badan usaha milik swasta atau BUMS, adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Contohnya yaitu firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain. Kemudian, untuk badan usaha milik negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan usaha milik negara bergerak di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya perusahaan jasa angkutan, perusahaan umum, dan persero. Lalu yang selanjutnya yaitu badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah atau BUMD adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya yaitu ada Bank Maluku, Bank Jabar, dan perusahaan daerah air minum, itu yang disingkat PDAM. Ya. Untuk yang terakhir, yaitu badan usaha campuran, adalah badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta. Contohnya, persero di mana modal yang dimiliki oleh badan usaha adalah 51% atau lebih dan dimiliki pemerintah paling banyak yakni 49%, dari swasta juga bisa, dari investor juga bisa. Oke, bagaimana anak-anak? Tampaknya cukup jelas ya dari penjelasan jenis-jenis badan usaha tadi. Iya, Bapak, sudah cukup jelas. Siap, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yakni badan usaha. Yang pertama adalah badan usaha milik swasta. Nah, di sini bentuk-bentuk badan usaha kita menggolongkan ada 4, yakni yang pertama badan usaha perseorangan, yang kedua badan usaha firma, yang ketiga badan usaha persekutuan komanditer, yang terakhir badan usaha perseroan terbatas. Untuk penjelasannya yaitu yang pertama, badan usaha perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang, modalnya juga dari satu orang, yang sekaligus menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan mendapatkan laba. Lalu untuk badan usaha yang kedua, yakni badan usaha firma. Badan usaha firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Kita lanjutkan untuk badan usaha yang ketiga, yakni persekutuan komanditer, adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal
dan sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan. Jadi dalam persekutuan komanditer dikenal dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Di mana sekutu aktif ini sekutu yang berhak memimpin perusahaan atau sekutu yang bekerja, kemudian sekutu pasif yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja, seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke badan usaha yang keempat, yakni perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham, serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Seperti itu mengenai bentuk-bentuk BUMS. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Insyaallah bisa. Bapak. Alhamdulillah. Lalu kita lanjutkan ke materi berikutnya, yakni ciri-ciri badan usaha milik swasta. Sudah jelas di situ untuk ciri-ciri badan usaha milik swasta digolongkan menjadi 3, yakni berdasarkan kepemilikan, berdasarkan fungsi, dan juga berdasarkan permodalan. Untuk yang berdasarkan kepemilikan, yang pertama, badan usaha swasta bisa berbentuk perseorangan dan juga bisa berbentuk persekutuan. Kemudian berdasarkan fungsinya, badan usaha milik swasta bertujuan memperoleh keuntungan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, kemudian sebagai pengelola dan pengolah sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang keempat, sebagai partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan permodalan. Ciri-ciri badan usaha milik swasta yaitu seluruh modal dimiliki oleh pihak swasta atau perseorangan. Selanjutnya pinjaman diperoleh dari bank dan lembaga keuangan bukan bank atau biasa disingkat LKBB. Kemudian yang terakhir dapat menerbitkan saham dan menjualnya kepada masyarakat. Seperti itu untuk ciri-ciri badan usaha. Kita lanjutkan ya. Untuk materi berikutnya mengenai badan usaha milik negara atau BUMN. Di sini untuk bentuk-bentuk BUMN ada 2 ya, anak-anak. Ada perusahaan umum atau biasa disingkat Perum, ada juga perusahaan persero. Lalu untuk penjelasannya yaitu perusahaan umum. Terlebih dahulu, perusahaan umum adalah perusahaan yang milik negara, yang modal seluruhnya milik negara berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utamanya untuk melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Kemudian untuk perusahaan persero, yaitu perusahaan negara dengan modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah dan bergerak di bidang produksi dengan memperoleh laba, dengan tujuan untuk memperoleh laba. Seperti itu untuk bentuk-bentuk dari BUMN. Lalu kita lanjutkan untuk ciri-ciri badan usaha milik negara. Sama seperti BUMS tadi ya, digolongkan menjadi 3, yakni berdasarkan kepemilikan, fungsi, dan juga permodalan. Untuk yang berdasarkan kepemilikan, BUMN yaitu dimiliki oleh pemerintah. Lalu pengawasan juga dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha ada pada pemerintah. Kemudian pemerintah berwenang menetapkan kebijakan usaha dan segala resiko sepenuhnya tanggung jawab dari pemerintah. Lalu untuk berdasarkan fungsinya, ciri-ciri badan usaha milik negara atau BUMN yaitu tujuannya mengisi kas negara, kemudian melayani kepentingan umum masyarakat sebagai stabilisator perekonomian negara, sebagai sarana peningkatan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya
prinsip ekonomi. Kemudian untuk yang ketiga yakni berdasarkan permodalan, yang mana seluruh modal dimiliki negara dari kekayaan yang dipisahkan, lalu pemerintah sebagai pemegang sahamnya, dan yang terakhir keuntungan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Bisa dimengerti ya anak-anak? Insya Allah bisa, Bapak. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita lanjut. Oke, untuk materi yang keenam, yakni Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Di mana karakteristik BUMD di sini saya cantumkan ada 4. Yang pertama, yaitu didirikan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, seluruh modal merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang ketiga adalah bukan merupakan organisasi perangkat daerah. Dan yang terakhir, dikelola dengan kegiatan usaha seperti kegiatan usaha pada umumnya. Seperti itu untuk karakteristik badan usaha milik daerah. Lanjut. Untuk tujuan dari pendirian badan usaha milik daerah, yang pertama yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Jadi kalau semisal di daerah tersebut misalnya ada potensi apa kayak di pertambangan atau dari segi budaya atau apa itu bisa dimanfaatkan ya, dan juga bisa meningkatkan perekonomian dari daerah tersebut. Kemudian untuk yang kedua yaitu memperoleh laba atau keuntungan. Dan yang ketiga yaitu menyelenggarakan kemanfaatan umum seperti penyediaan barang atau jasa yang bermutu sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Oke, itu tadi adalah tujuan dari pendirian BUMD. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bapak. Oke, baik. Ini ada beberapa contoh perusahaan atau badan usaha yang notabene adalah badan usaha milik swasta di Indonesia. Yang pertama, gambar sebelah kiri itu ada PT Bank Sentral Asia atau BCA, dan yang kanannya yaitu PT Gudang Garam. Kalian udah tahu kan keduanya ini? Udah tahu dong pastinya ya? Iya, Bapak sudah tahu. Siap. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang contoh badan usaha milik negara bisa diperhatikan di situ ada PT Pertamina salah satunya dan juga PT PLN. Kita lanjutkan aja ya. Sepertinya udah paham semua. Dan untuk contoh BUMD di sini ada PDAM. Saya mengambil contoh dari PDAM Kabupaten Tuban dan juga perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang, di mana tempat asal saya berada. Mungkin di kalian juga ada bank-bank daerah yang lain dengan nama-nama tersendiri, seperti itu. Oke, mungkin itu saja materi dari saya ya. Tampaknya materi ini cukup ringan untuk dibahas kita bersama dan cukup mudah untuk dipahami. Sebelum mengakhiri sesi materi pada pagi hari ini, saya ada sebuah quotes dari Mahatma Gandhi, yaitu hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Seperti itu. Oke, anak-anak, karena sesi materi sudah selesai, ini nanti akan saya adakan sesi kuis untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi badan usaha yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana, siap mengikuti kuisnya? Siap, Bapak. Oke, untuk kuisnya sudah saya share di WA Group ya, silakan untuk dibuka. Dulu ya, silakan dikerjakan dulu kuisnya. Ini sudah boleh mulai mengerjakan, Bapak. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sudah bisa membuka kuisnya? Masih OTW, Bapak. Oke, kalau
bagi yang sudah bisa membuka kuisnya, bisa dikerjakan ya. Bisa dimulai. Monggo, dipersilahkan. Usahakan untuk menjawab dengan benar ya, karena itu merupakan tolak ukur saya dalam menilai kalian, menilai pemahaman kalian. Oke? Oke, anak-anak, setelah kita melalui kuis sebelumnya, kita sudah memperoleh peringkat-peringkatnya. Di situ tertera peringkat pertama diraih oleh Mbak Wasila. Tepuk tangan. Selamat Mbak Wasila. Terus peringkat yang kedua yaitu diraih oleh Mbak Aca. Peringkat ketiga diraih oleh Mbak Ica, dan yang terakhir diraih oleh Mbak Tiara. Tetap semangat semuanya, semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat kalian resapi, dapat kalian pahami dengan semaksimal mungkin. Dan juga jangan lupa kalian walaupun belajar daring tetap harus rajin belajar. Lalu karena ini masih dalam masa post pandemi atau pandemi hampir berakhir, Bapak harapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kemudian kalau bepergian silakan pakai masker. Jangan lupa kalau misal kalian belum vaksin, kalian silakan untuk mengikuti vaksin yang ada di puskesmas yang ada di sekitar kalian apabila menyelenggarakan. Oke, mungkin cukup itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Apabila terdapat kekurangan dalam materi, kesalahan dalam penyampaian, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya anak-anak 10 IPS 1. Semangat!